Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir di pertemuan kelompok kali ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, Bu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Sudah selesai. Baik, kita lanjutkan ya, Bu ya. Nah, sebelum masuk ke materi ini, kita di sini akan membahas pertemuan sebelumnya, Bu. Nah, untuk di bulan kemarin, kita membahas 3 hal terkait modul kesehatan dan gizi, Bu. Nah, yang pertama itu kemarin kita membahas terkait ASI eksklusif ya, Bu ya. ASI eksklusif itu adalah ASI eksklusif saja yang diberikan kepada anak dari usia 0 sampai 6 bulan. Nah, kemudian adapun makanan pendamping ASI itu diberikan kepada anak usia 6 bulan ke atas, Bu. Itu. Nah, bagi anak usia 12 bulan ke atas itu sudah diperbolehkan makan makanan orang dewasa. Nah, selanjutnya adapun gizi untuk ibu menyusui. Nah, di dalam gizi ibu untuk menyusui itu harus diperhatikan kandungan protein ibu, karbohidrat, terus apalagi bu? Itu ibu yang suka itu tuh buah apa ya? Buah-buahan, ya betul bu, buah-buahan. Nah, terus kemudian apalagi bu? Sayuran, iya sayuran bu ya, ya. Nah, terus kemudian tiga hal itu bu, empat bu, karbohidrat, protein, sayuran, dan buah-buahan itu harus eh, dikonsumsi oleh gizi ibu menyusui itu untuk meningkatkan kesehatannya ya bu ya. Nah, terus diingatkan lagi ya bu ya untuk modul sesi pertama di modul kesehatan dan gizi itu ada hal penting ibu yang terkait dengan supaya anak tidak mudah sakit. Nah, supaya anak tidak mudah sakit di sini karena berkaitan dengan cita-cita anak bu. Nah, jadi cita-cita anak itu tidak terhambat bu gitu. Nah, adapun tujuan pertemuan ini bu adalah yang membahas terkait materi kesakitan pada anak. Nah, kesakitan pada anak ini biasanya dialami dengan gejala dari gangguan gizi, Bu. Nah, terus kemudian kita di sini juga akan belajar cara pencegahan gangguan gizi, terus kemudian jamban sehat dan cuci tangan pakai sabun. Nah, di sini kan rata-rata sudah pada punya anak nih ya, Bu ya. Nah, jadi untuk di sini ada Ibu Dini nih Bu ya. Ibu Dini coba Bu, saya mau nanya ya Bu ya, minta dijelaskan. Ibu kan punya anak ya Bu ya. Dua ya Bu ya. Ya, terus anak Ibu ini pernah mengalami gejala panas, sakit pilek, terus kemudian mencret. Pernah Bu? Pernah. Oh, paling mencret aja. Oh iya mencret. Nah, paling kalau mencret itu Bu ada gangguan di saluran pencernaan, terus kemudian buang air besarnya jadi tidak teratur ya Bu ya gitu. Terus ada yang pernah mengalami anaknya penyakit diare Bu? Ada. Oh iya diare ya Bu ya, itu juga sama Bu, jadi gangguan pencernaan pada buang air besar. Terus kemudian ada yang cacingan? Enggak ada Bu, enggak ada. Ya syukur alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih atas jawaban ibu-ibu semuanya. eh jadi mari kita di sini bercerita ya Bu ya. Nah, kita di sini akan membahas dan mempelajari terkait anak yang sering sakit Bu. Nah, jadi anak yang sering sakit itu pertumbuhan tinggi badannya itu akan terganggu Bu, terhambat. Jadi anak seusia eh seangkatannya itu ya Bu ya, itu biasanya ada perbedaan dari tinggi badan maupun berat badan. Itu saya lupa ya Bu ya. Eh nama bekennya tuh apa ya Bu ya? Apa ya Bu ya? Stunting. Nah, bener Ibu Dini ya. 100 ya Bu ya buat Ibu. Bukan 100.000 tapi ya Bu ya. Nah, jadi terima kasih jawabannya ya Bu Dini ya. Itu jadi anak yang seusianya itu tidak ataupun mengalami penghambatan pertumbuhan dari tinggi badan. Jadi ada anak satu usia, satu angkatan, terus kemudian pertumbuhan tinggi badan dan berat badannya itu tidak sesuai Bu gitu. Nah, jadi adapun yang pertumbuhan tinggi badan dan berat badannya itu tidak sama. Nah, terus di sini Bu
Kenapa demikian? Itu berarti ada gangguan pada gizi anak, Bu, gitu. Jadi ada yang kurang diperhatikan dari gizi anak. Nah, terus kemudian apabila anak ibu sering sakit di usia, kan kemarin apa ya Bu ya namanya tuh? Gold apa gitu ya Bu ya. Jadi golden age. Iya, betul Bu Dini lagi cantik sekali jawaban dan berikut penampilan Ibu di bulan ini ya Bu ya. Tetap semangat dan tetap ceria juga dan tetap aktif juga. Nah, jadi di masa keemasan anak ini harusnya mengalami pertumbuhan dengan gizi baik, gizi cukup ya Bu ya. Nah, jadi untuk pertumbuhan yang terganggu itu disebabkan karena ibu ketika anak sakit ya Bu ya di usia emas ini ataupun tadi kata Ibu Dini golden age ya Bu ya. Nah, jadi ketika anak sakit di usia masa keemasan ini adalah eh, penyembuhan itu dilakukan oleh si gizi, Bu. Jadi, gizi ini digunakan untuk melawan ataupun menetralisir ataupun menghindari dan menghilangkan penyakit, Bu. Gitu. Nah, jadi ketika anak tumbuh, kemudian gizinya dipakai untuk melawan penyakit, maka ada kemungkinan ketika nanti remaja dan dewasa itu mudah terserang penyakit, Bu. Jadi kurang sehat, terus kemudian kurang bisa menangkap perhatian ataupun kurang berkonsentrasi Bu gitu. Nah, jadi ketika tidak tumbuh dengan teman seusianya pun bakalan mengalami perubahan Bu gitu kan, malahan mengalami perbedaan. Jadi anak dalam seusianya tumbuh tinggi dan berat badannya pun itu tidak sesuai seperti yang tadi dikatakan Ibu Dini lagi adalah nama bekennya itu stunting Bu. Terima kasih ya Bu ya.